Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat, yaitu nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita bisa melakukan pembelajaran daring, belajar bahasa Indonesia. Bersama saya Bu Ismatul Fitria. Bu Is akan memaparkan beberapa materi-materi selama satu semester. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menikmati cerita sejarah Indonesia. Dan teks editorial. Pada kesempatan hari ini, yang akan kita bahas adalah surat lamaran pekerjaan. Adapun setelah mendapatkan materi tersebut, kalian diharapkan mampu satu, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyebutkan unsur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan. Langsung ke materi surat lamaran pekerjaan, yaitu pengertian surat lamaran. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang ditujukan kepada pihak tertentu yang berisi permohonan untuk bekerja dan diterima sebagai karyawan. Jadi nanti kalau setelah kalian lulus dari madrasah aliyah menginginkan suatu pekerjaan, terlebih dahulu kalian membuat permohonan lamaran pekerjaan kepada instansi atau suatu perusahaan yang membutuhkan karyawan. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi, juga termasuk surat resmi. Mengapa demikian? Disebut sebagai surat pribadi karena surat lamaran tersebut ditulis dan dikirim oleh atas nama pribadi, dan disebut sebagai surat resmi karena bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan adalah bahasa Indonesia resmi sesuai dengan ejaan yang berlaku dan ditujukan ke suatu instansi atau suatu perusahaan. Sama dengan surat-surat dinas lainnya, surat lamaran pekerjaan mempunyai sistematika. Di sini ada 9 sistematika surat lamaran pekerjaan, dan perlu kalian ketahui, sistematika surat lamaran pekerjaan ini ditulis berurutan dari nomor 1 sampai nomor 9, tanpa harus dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik, harus urut runtut nomor 1 sampai nomor 9. Sistematika yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Yang ketiga, alamat surat. 4 salam pembuka, 5 paragraf pembuka, 6 paragraf isi, 7 paragraf penutup, 8 salam penutup, 9 tanda tangan dan nama pengirim. Selanjutnya, Bu Is akan membahas satu persatu tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini ada sebuah contoh surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan sistematika tersebut. Pertama, kota dan tanggal surat terletak di pojok kanan atas atau pojok kiri atas. Nanti tergantung bentuk suratnya, live kiri atau live kanan. Kota itu kota di mana tempat kalian tinggal. Kemudian untuk tanggal pada saat pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua yaitu lampiran dan perihal. Lampiran di sini isi dari lampiran yang berkas-berkas yang kalian lampirkan di surat lamaran pekerjaan ada berapa berkas. Perlu diingat, lampiran di sini menghitungnya bukan per lembar tapi per berkas. Contohnya ini nomor 1
Foto 4x6 3 lembar. Ini dihitung satu berkas, bukan dihitung 3 lembar. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Sedangkan yang ketiga, fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Yang keempat, surat keterangan berkelakuan baik. Jadi ada 4 berkas. Perihal ini adalah hal penting dalam surat. Surat tersebut isinya apa? Karena surat ini lamaran pekerjaan, jadi perihalnya adalah lamaran pekerjaan. Sistematika yang ketiga yaitu alamat surat. Penulisan yang baku untuk alamat surat itu tanpa menggunakan kata kepada. Karena apa? Karena kata kepada itu sudah ditulis di alamat luar, yaitu di amplop surat. Jadi untuk penulisan alamat, langsung yang terhormat Direktur Personalia PT Jaya Mandiri, Jalan Kencana Wungu 10 Surabaya, dan tanpa diakhiri tanda apapun. Begitu juga untuk penulisan jalan yang baku tidak menggunakan tidak disingkat. Maksudnya penulisan jalan tidak disingkat JL atau JLN, melainkan langsung ditulis kata jalan. Sistematika yang ketiga yaitu salam pembuka. Karena ini surat dinas, maka salam pembukanya dengan hormat dan diakhiri dengan tanda koma. Yang kelima yaitu pembuka surat. Ini pembuka surat berdasarkan iklan lowongan di surat kabar. Yang keenam adalah isi surat berisi identitas dan lampiran berkas. Perlu diingat, untuk penulisan identitas, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat itu diawali huruf kecil semua. Mengapa demikian? Karena masih kelanjutan dengan kalimat di atasnya. Pada kalimat berikut ini data pribadi saya, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat. Begitu juga dengan berkas-berkas yang dilampirkan. Bersama surat ini saya lampirkan satu foto 4x6 3 lembar. Untuk kata foto, F-nya diawali huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik koma. Yang kedua, daftar riwayat hidup, juga titik koma. Yang ketiga, fotokopi ijazah dan transkrip nilai, diakhiri tanda titik koma. Yang terakhir, keempat, surat keterangan berkelakuan baik, baru diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan yang ketujuh yaitu penutup surat. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Sistematika yang kedelapan adalah salam penutup, yaitu hormat saya dan diakhiri dengan tanda koma. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama pengirim. Itu tadi materi kita surat lamaran pekerjaan. Kurang lebihnya Bu Is mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap materi ini dapat berguna bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.